selamat pagi Mbak Sari. Selamat pagi, Kak. Oke. Sebelumnya kita udah kontekan kan buat nentuin hari dan tanggal di mana kita bisa ketemu dan ngobrol santai. Mungkin boleh nih Mbak Sari perkenalkan dirinya lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi. Jadi untuk nama lengkap saya itu Saria dan umur saya 25. Alamat saya dari Lampung. Oke. Dari Lampung ya Mbak Sari. Perjalanan ke sini gimana nih Mbak Sari kira-kira? Ya lumayan cukup jauh ya karena saya kan dari Pulau Jawa nih, jadi perjalanannya cukup lama. Oke Mbak Sari, untuk mungkin kita di sini lebih kayak ngobrol santai dan bincang-bincang kurang lebih 30 menit ya Mbak. Sebelumnya saya mau bertanya nih, untuk Mbak Saria sendiri untuk saat ini kesibukannya apa ya Mbak? Kalau untuk saat ini kesibukan saya bekerja di PT Perusahaan Mencari Cinta Sejati. Oke, PT Mencari Cinta Sejati. Untuk posisi sendiri di mana ya Mbak? Kalau untuk posisi sih saya sebagai admin mencari jodoh. Oke, admin mencari jodoh. Oke, sebelumnya kan kita sudah saling kontekan dan Mbak Sari sendiri sudah mengirimkan catatan nih untuk melakukan ngobrol bincang bersama saya, di mana di catatan tersebut Mbak Sari mencantumkan bahwa permasalahan yang Mbak alami itu adalah toksik di lingkungan pekerjaan Mbak Sari ya itu. Oke, mungkin boleh Mbak Sari ceritakan gimana sih permasalahan Mbak Sari selama berapa lama Mbak bekerja di PT Mencari Cinta Sejati kalau boleh tahu? Ini sih udah sekitar 1 tahun ya saya bekerja di PT. Oke, kurang lebih 1 tahun dan itu permasalahannya toksik ya orang-orangnya. Mungkin Mbak Sari boleh nih cerita terkait permasalahan yang dialami selama bekerja di sana. Ya, jadi sebelumnya tuh memang pas saya kerja di sana awal-awal itu saya nyaman gitu di sana kerjanya karena orang-orangnya tuh awal-awal itu tuh memang baik gitu, kayak ramah-ramah. Kemudian seiring berjalannya waktu, tapi orang-orangnya itu tuh kayak sekarang tuh kayak lebih toksik gitu, kayak mereka tuh manipulatif gitu. Kayak kadang mereka di depan kita ngomongnya baik, ternyata mereka di belakang itu ngomongin kita kayak gitu. Terus juga kadang kalau misalnya kita nih melakukan kesalahan gitu ya, kayak mereka di depannya itu kayak semangatin kita gini. Ternyata pas di belakang mereka tuh malah ngomongin kita, katanya si ini nih gini ya, ternyata kayak gitu. Nah, dan itu tuh terjadi tuh nggak ke saya aja gitu Mas, ternyata ke semua orang gitu. Karena setiap misalnya saya bergabung di ini, nah mereka tuh ternyata ngomongin ini. Nah nanti pas kayak misalnya saya bergabung di yang lain, ternyata mereka juga kayak gitu ke yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma saya aja, jadi sayanya tuh kayak ngerasa sekarang itu kurang nyaman gitu bekerja di situ gitu. Tapi karena kan mungkin mencari pekerjaan sekarang ini kan lumayan susah gitu ya. Nah jadi tuh kayak saya tuh bingung gitu antara mau resign atau enggak gitu, karena kan kalau saya resign kan saya juga belum mendapatkan pekerjaan yang lainnya gitu. Jadi untuk sementara waktu ya mungkin saya tetap bekerja di situ walaupun sekarang lingkungannya kurang nyaman gitu, tapi saya harus tetap ya dinyaman-nyamanin aja gitu untuk bekerja di situ. Oke, terima kasih untuk Mbak Sari telah menceritakan sedikit nih tentang permasalahan yang dialami selama kurang lebih 1 tahun bekerja ya, 1 tahun bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Oke, menurut saya sendiri itu salah satu PT yang sangat terbaik di kota ini ya Mbak Sari, di mana posisi Mbak Sari sendiri itu banyak banget nih para pencari lowongan pekerjaan yang ingin berada di posisi Mbak Sari gitu. Menurut saya Mbak Sari sudah hebat nih bisa sampai di titik ini gitu, udah bisa bekerja di perusahaan yang memang terbaik di kota ini, terus juga dengan posisi yang cukup layak bisa dibilang gitu ya Mbak. Terus untuk permasalahannya toksik, mungkin memang di lingkup pekerjaan tidak hanya dengan yang Mbak Sari sebutkan tadi bahwa
tidak banyak nih dari mereka yang memang melakukan manipulatif itu sendiri. Pasti banyak banget nih perusahaan-perusahaan lain yang pastinya orang-orangnya seperti itu tadi. Mungkin kalau dari saya untuk Mbak Sari, sekiranya memang Mbak Sari masih nyaman atau masih memang ingin bekerja di situ dan masih, karena dari Mbak Sari juga belum mempunyai pekerjaan pengganti dari perusahaan ini, mungkin Mbak Sari kalau memang masih nyaman boleh dilanjut. Sekiranya sudah tidak nyaman lagi boleh ditinggalkan gitu. Oke, mungkin itu sih dari saya. Sebelumnya saya juga mau bertanya nih ke Mbak Sari, gimana nih perasaan Mbak Sari setelah menceritakan sedikit permasalahannya ke saya? Sekarang sih jadi lebih tenang, terus lebih lega juga. Oke, jadi lebih tenang dan lebih lega ya. Oke, mungkin pertemuan kita bincang, kita ngobrol santai pada hari ini mungkin cukup sampai di sini ya Bang. Karena kita lihat juga bahwasanya sudah 30 menit dan mungkin kita akan ada sesi selanjutnya nih Mbak. Kira-kira dari Mbak Sari sendiri bisa di hari apa, tanggal berapa Mbak? Mungkin bisa di hari Jumat. Bisa. Oke, di hari Jumat ya Mbak. Oke. Jumat. Oke, mungkin pertemuan berikutnya kita akan lebih pengen tahu lagi nih gimana sih perkembangan Mbak Sari setelah bertahan dan dengan orang yang manipulatif sendiri. Jika memang masih kurang nyaman, nanti kita akan mengadakan sesi terapi ya Mbak di hari Jumat. Kira-kira bisa di jam berapa Mbak? Kalau untuk jamnya mungkin sekitar jam 2 ya. Oke, jam 2 siang ya. Oke, 2 siang. Untuk Mbak Sari, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Saya juga mau berterima kasih kepada Mbak Sari karena sudah mempercayai saya untuk menceritakan permasalahan Mbak Sari dalam pekerjaannya. Mungkin sama-sama ya Kak. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih sama kakaknya yang udah meluangkan waktunya nih untuk mendengarkan cerita saya. Dan sekarang juga mungkin beban saya sedikit berkurang lah ya, sedikit. Mungkin ya. Oke, jadi kita bertemu lagi di hari Jumat jam 2 siang ya Pak.